Saudara-saudari, sahabat Rema yang terkasih, hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan sabda Tuhan yang dibacakan dalam perayaan Kasih hari ini, yakni diambil dari Injil Lukas 1 ayat 5 sampai 25 tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang diwartakan oleh malaikat Gabriel. Tema yang saya ambil itu dari antifon misa pagi ini. Dia yang dinanti-nantikan sudah dekat. Ketakutan takkan ada lagi. Ibu bapak dan saudara-saudari, kita menggunakan masa Advent untuk menyiapkan diri pada perayaan Natal, mengenangkan kedatangan Tuhan yang pertama. Namun tidak hanya itu, kita juga diajak untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Sesungguhnya dalam perayaan Ekaristi, setiap kali sudah konsekrasi, kita berdoa, wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga Engkau datang. Namun seringkali kita tidak sungguh mencerca makna dari kalimat-kalimat tadi. Pada masa Advent ini kita diajak untuk lebih mendalam lagi memahami apa itu penantian pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Memang terasa bagi beberapa orang atau kebanyakan orang Katolik begitu menakutkan. Karena menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bukankah itu berarti menantikan hari kiamat? Dan kalau kita memikirkan hari kiamat dari sudut pandang yang mengerikan, mungkin rasanya kita menjadi tidak enak, menjadi takut, menjadi tidak nyaman. Ya toh, siapa yang mau menanti-nantikan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang menyakutkan? Tapi contoh misalnya ketika ada supervisi di paroki dari keuskupan, tim supervisi keuskupan datang ke paroki, itu saya pribadi mulai was-was, cemas, kadang-kadang deg-degan. Ada daerah-daerah rawan yang akan diperiksa. Apakah itu daerah keuangan, apakah itu tentang administrasi ini dan itu. Ya, kita semua, saya pribadi tidak suka ditemukan dalam keadaan kesalahan, ditemukan dalam keadaan kurang sempurna. Pun pula kalau saya tidak bersifat perfeksionis. Teman-teman pernah menceritakan pengalamannya begini. Ketika tahun pertama sesudah perkawinan, ibu mertua mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi mereka. Padahal mereka tahu ibu mertua ini seorang yang perfeksionis. Semuanya harus rapi, diatur, tidak boleh berantakan. Emosi, oleh ibunya ini sangat bos. Kedua pasangan teman saya itu mulai cemas, mulai menyiapkan, membuat pelitan, tanda petik pelitan, kegiatan membersihkan ini dan membersihkan itu, menyiapkan jawaban bagaimana nanti kalau ditanya sudah punya momongan atau belum, kita belum punya anak dan seterusnya. Ibunya datang pada akhirnya. Ternyata ibunya memeluk mereka erat-erat, menyatakan betapa rindu ibunya itu untuk bertemu dengan mereka berdua, betapa cintanya ibu itu pada mereka berdua. Itu istirahat tidur tanpa punya cincong, tidak ada periksa sana periksa sini. Ibu bapak dan saudara-saudari, kita sudah terbiasa takut terhadap kontrol, terhadap pemeriksaan, terhadap supervisi, ujian dan apapun namanya. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua seringkali digambarkan sebagai saat pengadilan. Datang dengan kekuatan di surga. Kita biasa terfokus pada kekurangan kita, kesalahan kita, kejahatan kita, dosa-dosa kita. Kita jarang melakukan. Ternyata bukankah Tuhan Yesus mau datang dengan penuh kerinduan, rasa kangen yang mendalam, ingin memeluk kita, ingin membagikan kasih-Nya kepada kita. Padahal kita tentang Allah seringkali keras, untuk tegas. Ya, kalau kita lihat dari bacaan kitab suci, ternyata ada ketidakseimbangan di situ. Ternyata Allah itu begitu lunak, lebih lunak daripada kekerasannya.
keturunan terhadap umat Israel untuk mencintai Santo Petrus yang telah mengkhianati kita, mencintai kita, merindukan kita meskipun kita seringkali telah tidak setia kepadanya. Maka marilah kita menyadari betapa besar pengampunan Allah lebih banyak daripada pengampunan kita. Karena kita menyadari bahwa seringkali itu gambaran diri kita sendiri. Kita lebih sering mudah untuk mencari-cari kesalahan diri sendiri maupun juga kesalahan orang lain, kekurangan diri sendiri maupun juga kekurangan orang lain. Dan masa ini kiranya doa masa Natal sungguh indah, khususnya pada bagian awal dari doa itu, dari puji syukur nomor 87, doa masa Natal. Allah Bapa di surga, kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu karena sabdamu yang menjadi manusia dengan lahir di tengah-tengah kami. Ia menjadi manusia lemah agar kami yang rapuh dan fana ini diurapi oleh daya ilahi yang abadi. Kita manusia fana penuh dosa akan insan surganya. Semoga yang Maha Kuasa berkati ibu bapak dan saudara-saudari, sahabat terima keluarga, dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.